terkait dengan peluang kejadian majemuk ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya bisa kalian baca ya. Kemudian ini peta konsepnya. Jadi sekarang kita peluang gabungan dua majemuk ya sampai ke bawah gitu. Oke, peluang kejadian majemuk ya, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa kejadian majemuk merupakan kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel gitu ya, artinya beberapa titik sebenarnya ya, akan kita coba diskusikan nanti. Kejadian majemuk dapat dibentuk dari kejadian-kejadian sederhana atau kejadian-kejadian majemuk lainnya dengan memanfaatkan beberapa macam operasi himpunan ya, antara lain komplement, gabungan union, dan irisan dan interseksi gitu ya. Oke, pertama mungkin kita lihat terkait dengan pengertian gabungan dan irisan ya. Terkait dengan gabungan dan irisan ini nggak terlalu susahnya sebenarnya kan. Kalau penggabungan kan digabung dia ya, dua buah anggota si A dengan anggota si B kan gitu ya. Nah, jadi kita notasikan dengan seperti ini ya, A gabung B gitu ya. Oke, gitu juga kalau irisan kan digabungkan anggota si A dengan anggota si B. Sementara kan kalau irisan ya kan, di irisan yang beririsannya anggotanya ya kan. Oke, kira-kira gitu ya secara sederhana kan. Mungkin lebih gampang nanti kita lihat contoh-contoh yang ada. Pertama mungkin kita lihat terkait dengan peluang gabungan dua kejadian. Misalkan kejadian tentu masih ingat ya dalam teori himpunan, jika terdapat himpunan A dan B ya kan, dalam himpunan semesta anggota himpunan A B ya kan dapat dihitung dengan menggunakan rumus penggabungan ya, N A gabung B ya, N gabung A gabung B, maka caranya kan penggabungan anggota si A ya kan ditambahkan dengan anggota si B ya kan ditambah anggota irisannya ya yang beririsan, kan konsep himpunan ya. Oke, sehingga di dalam peluang ini juga bisa kita buat ya kan, A dan B ada dua kejadian pada ruang sampel S. Kejadian A atau B ditulis dengan PA gabung B, maka bisa kita gunakan dengan ya kan, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang irisannya gitu ya, dikenal dengan aturan penjumlahan untuk sembarang kejadian ya. Contoh mungkin biar lebih mudah kita memahaminya, sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu yang sama bentuknya bernomor 1 sampai dengan nomor 8. Misalnya A, kejadian terambilnya kartu bernomor genap ya kan, kartu bernomor genap. Kemudian B ya kan terambilnya bernomor bilangan prima. Tentukanlah peluang kejadian A atau kejadian B. Dari sini kita ketahui ruang sampelnya kan ada 8 ya, karena nomor 1 sampai nomor 8 katanya tadi. Ini ruang sampelnya. Kemudian A tadi bernomor genap ya kan, kejadian A bernomor genap yaitu 2, 4, 6, 8. Ada 4 anggotanya, maka kejadiannya ya peluangnya adalah NA per N S, makanya 4/8. Jadi jawabannya setengah. Kemudian kejadian B tadi bilangan prima ya kan, bilangan prima berapa aja, 2, 3, 5, 7. Anggotanya ada 4, maka peluang B nya NB per NS 4/8 atau setengah juga gitu ya. Ada nggak anggota yang beririsan? Ada. Siapa dia? Angka 2 ini. Makanya ya iris B ada 2. Ada berapa anggotanya? Ada 1. Makanya peluangnya A iris B adalah 1/8 irisannya gitu. Bisa dipahamin ya? Nah, gitu. Untuk anggotanya ya. Kemudian maka cara menentukannya ya kan, setelah dapat kita anggotanya masing-masing tadi A gabung B ya kan. Nah, misalkan untuk cara yang pertama ini maka kita gunakan PA gabung B sama dengan ya kan PA tambah PB dikurang PA iris B ya kan, 4/8 ditambah 4/8 ada irisannya tadi, makanya jawabannya 7/8 gitu. Atau bisa juga kita uraikan dengan cara yang kedua, yaitu caranya cemana? A gabung B, berarti kan digabungkan semua anggotanya. Anggota siapa? Anggota si A sama si B. Yang mana aja anggotanya tadi? Iya, yang 2, 4, 6, 8 tadi anggotanya. Kemudian bilangan prima tadi 2, 3, 5, 7 dan 8 gitu ya kan. Maka penggabungannya adalah 7. Maka peluangnya A gabung B sama dengan 7/8. Kalau mau langsung gitu maksudnya. Oke, cara yang kedua ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, misalkan ya kan. Nah, suatu RT terdiri dari 20 kepala keluarga ini. Ya kan? Nah, 20 kepala keluarga, di antara mereka 10 orang memiliki mobil.
Ya kan? Ada 20, 10-nya memiliki mobil. Ya kan? Kemudian 14 orang memiliki sepeda motor, 2 orang tidak memiliki kendaraan. Ya kan? Tentukan jumlah kepala keluarga memiliki mobil dan motor. Ya kan? Mobil dan motor. Maka dari sini bisa kita buat. Ya kan? Tentukan jumlah kepala memiliki mobil atau motor. Ya kan? Nah, jika diambil satu orang kepala keluarga dari RT tersebut secara acak, berapa peluang bahwa yang terambil adalah orang yang memiliki mobil atau sepeda? Nah, sepeda motor. Maka dari sini bisa kita jawab, ya kan? Anggota si A yang memiliki mobil tadi ada 10 orang. Ya kan? Nah, motor ada 14 orang. Kemudian NS-nya ada 20. Ya kan? Dari konsepnya itu bisa kita buat NA tambah NB. Ya kan? Nah, dengan menggunakan konsepnya. Maka ya kan? 2 orang. Misalkan kalau kita perhatikan seperti ini ada 2 orang ya, yang tidak memiliki keduanya. Maka diperolehlah ya penggabungannya itu ada 6 orang ini. Ya kan? Dari mana 6 orang itu? Dengan menggunakan rumus yang tadi, NA tambah NB dikurang NA iris B. Ya kan? Nah, di sini misalkan 20 kita buat gitu ya kan? Nah, jadi kalau mau diuraikan misalkan 20 ini sama dengan ya kan? 10 ditambah ya kan 14 ya dikurang irisannya tadi ditambah yang di luar. Ya, ditambah di luar ada 2. Gitu ya. Makanya 20 sama dengan ya kan 10 tambah 14 24 tambah 2 26 dikurang irisannya, makanya dapatlah irisannya ini sebanyak 6 gitu ya. Ini irisan sebenarnya ini kan ada 6. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya apa? Berapa memiliki mobil atau motor? Kali tadi mobil dan motor ya, makanya irisan ya kan? Ini ada 6. Pertanyaannya kalau mobil atau motor kita gabung jadi 18. Ya kan penggabungannya ada 18 nih. Kemudian kalau ditanya peluangnya 18 per 20 atau bagi 2, makanya 9 per 10 gitu. Jadi paham ini kira-kira ya? Oke. Kemudian selanjutnya ini di sesi selanjutnya ya kita diskusikan ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Oke.